Baptis Sabaton. Gereja ini adalah tempat orang yang disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya. Selamat bersama diproses sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Dijangkau, dilatih, dan diutus. Kemudian selanjutnya menjangkau, melatih, dan mengutus hingga Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kami menyambut dengan sukacita saudara dan saudari yang baru pertama kali bergabung. Selamat beribadah dan semangat bertumbuh di dalam iman yang kuat, tulus, ikhlas, murni, serta kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online Minggu 15 Agustus 2021. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari yang baru ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima di sepanjang hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kiranya Kau yang memimpin kami, Kau yang beracara Tuhan di dalam ibadah kami. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya apa yang keluar dari mulutnya hanyalah oleh karena pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, NP nomor 15, kita akan menyanyikan bait 1 dan 2.
Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya. Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang boleh Kau limpahkan bagi kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Saat ini kami mau mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau boleh berkati persembahan kami, dan biarlah kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats khotbah pada pagi hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, maka nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Kuasamu Terlebih Besar.
hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, salam setia sampai akhir di dalam kekuatan kuasa-Nya. Selamat hari Minggu, Jemaat Gereja Baptis Babaton dimanapun berada. Kasih Tuhan menyambut setiap kehidupan jemaat Tuhan. Nah, hari ini kembali kita berbakti bersama-sama dan belajar kebenaran firman-Nya. Masih belajar dari ketujuh jemaat. Dan hari ini kita belajar dari jemaat yang kelima, yaitu Jemaat Philadelphia. Percaya ada berkat Tuhan yang menuntun kita pada setiap janji-janjinya, pada setiap jalan-jalannya. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami rindu suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, Roh-Mu yang sempurna Tuhan, mengajar kami, sehingga firman-Mu Tuhan tidak terlewatkan begitu saja. Kami semua boleh menjadi gereja yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih pertanyaan yang sama. Kalau Tuhan Yesus datang menghampiri saudara, apa yang Ia akan katakan? Pujian atau teguran? Harapan saya, harapan kita semua, dan Tuhan menyampaikan kepada kita pujian. Hari ini kita belajar dari Jemaat Philadelphia bagaimana Tuhan Allah memberikan kepada Jemaat Philadelphia hanya pujian saja. Nah, mari kita lihat di ayat yang pertama, di ayat yang ketujuh, ya, dari suratnya yang kepada jemaat yang di Philadelphia. Ayat 7 berkata, Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, ia tidak ada yang dapat membukanya. Nah, saudaraku, saya ingin Bapak Ibu mengerti bahwa jemaat kota Philadelphia adalah kota yang dikelilingi oleh gunung. Sehingga di sana acap kali terjadi yang namanya gempa bumi. Nah, kota ini dibangun pada tahun 1100
140 sebelum Masehi, yang mendirikan adalah Raja Pergamus yang bernama Attalus II, ya. Raja Attalus II memiliki saudara namanya Emunes, ya. Emunis. Raja Attalus ini sangat mengasihi saudaranya. Makanya akhirnya dia beri nama kota ini Philadelphia, artinya kasih persaudaraan, ya. Di situasi kota seperti inilah berdiri jemaat yang ada di Philadelphia, ya. Di situasi jemaat seperti inilah berdiri jemaat yang ada di Philadelphia. Situasi yang sulit, sering terjadi gempa, ya. Kota ini sering sekali mengalami keruntuhan karena gempa, lalu dibangun lagi, ya. Penduduk kota ini justru banyak tinggal di luar kota ini, ya, karena sering terjadi gempa. Kota ini punya gerbang itu tidak pernah ditutup. Supaya apa? Ketika ada gempa, orang tidak sulit untuk keluar dari kota ini. Nah, saudaraku, di situasi sulit seperti inilah Tuhan Allah memperkenalkan dirinya. Akulah yang benar, dan apa katanya? Inilah firman dari yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah, saudaraku, kunci Daud berarti menunjukkan pada otoritas, kuasa, ya. Yang benar, yang kudus ini menunjukkan kepada Allah sendiri, ya. Yang kudus dan benar ini menunjukkan kepada Allah sendiri, ya. Bahwa ada pribadi yang penuh kuasa, ya. Padanya ada otoritas, ia memegang segala otoritas, ya. Kalaupun situasi jemaat Philadelphia sulit, tapi kalau Tuhan yang membuka pintu, maka jemaat Philadelphia bisa bertumbuh. Kalau Tuhan yang buka pintu, maka jemaat Philadelphia tetap aman meskipun ada bencana alam, ada bencana yang begitu luar biasa, ada tantangan kesulitan hidup yang begitu luar biasa. Tapi kalau mereka bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, apapun situasi yang saat ini kita alami, ingat, kalau kita bersama dengan Allah yang benar, Allah yang kudus, Dia memegang kunci Daud, maka tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dikatakan di ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Nah, saudaraku, jemaat yang ada di Philadelphia adalah jemaat yang paling sedikit. Tetapi hari ini kita melihat jemaat Tuhan yang bertahan dari ketujuh jemaat ini ada dua. Jemaat yang ada di Smyrna dan jemaat yang ada di Philadelphia. Kenapa? Karena mereka bersama dengan pribadi yang penuh kuasa, yang membuka pintu, ya. Mungkin pada waktu itu jemaat Philadelphia dipandang sebelah mata. Jemaat yang kecil, jemaat yang lemah, ya. Mereka tidak punya kekuatan secara manusia. Tetapi bukankah Tuhan sendiri memilih apa yang dipandang dunia miskin, apa yang dipandang dunia lemah, itu justru dipilih Tuhan untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya kuat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita tidak sehebat orang lain, mungkin kita tidak sekuat orang lain, mungkin kita tidak sepintar orang lain, tapi kalau saudara punya hati seperti hati jemaat yang ada di Philadelphia, maka pribadi yang penuh kuasa, yang sanggup membuka dan menutup pintu, ada bersama saudara. Justru lewat apa yang ada pada saudara, Tuhan akan menyatakan kuasanya yang besar, kuasanya yang tidak terbatas. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada jemaat yang di Philadelphia, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Apa yang ada pada jemaat yang ada di Philadelphia? Mereka mempunyai hati yang mau taat kepada firman Tuhan, hati yang
tidak mau menyangkal nama Tuhan. Meskipun berat tantangan yang mereka hadapi, meskipun sulit kehidupan yang mereka jalani, tetapi satu hal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari hidup mereka, yaitu hati yang mau taat, tunduk kepada Tuhan, hati yang selalu menyembah kepada Tuhan. Inilah yang ada pada jemaat yang ada di Philadelphia. Hidup mereka benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana jemaat yang ada di Tiatira, ya, jemaat yang ada di Sardis, ya. Tuhan mau, ya, bagaimana Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang memegang ketujuh roh, ya. Tuhan mau memegang, Tuhan mau kita dikendalikan oleh Roh Kudus-Nya. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita, maka Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk taat kepada firman, untuk senantiasa setia kepada nama Tuhan, ya. Nah, Tuhan mau kita belajar dari jemaat yang ada di Philadelphia. Jemaat Philadelphia dan jemaat Sardis, jemaat Smyrna adalah jemaat yang setia sampai akhir. Tuhan mau kita setia sampai akhir. Apa rahasianya? Berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada firman Tuhan. Kenal Dia sebagai Allah yang penuh kuasa, sanggup membuka pintu, sanggup menutup pintu, dan tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Ia menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Ia membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau kita bersama dengan Allah, apapun keadaan kita, apapun kelemahan kita, jangan menyerah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini kita merasa terbatas karena situasi kondisi. Bagaimana kita bisa melayani? Bagaimana kita bisa menginjili? Tapi kalau kita memiliki hati yang mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, mau menaati firman Tuhan di kondisi apapun, sesulit apapun kondisinya, kita pasti bisa menjadi berkat, kita pasti bisa menjadi kesaksian, kita pasti bisa melihat bagaimana kuasanya memakai kita yang sederhana ini menjadi alat yang indah, alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 9 dikatakan, lihat, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, bukannya jemaat Smyrna tidak ada tantangan. Di semua gereja ada tantangan. Di jemaat Philadelphia ada tantangan, ya. Karena iblis tidak akan mau tinggal diam melihat gerejanya hidup menyenangkan hati Tuhan. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Karena itu ada orang-orang yang iblis pakai untuk menganiaya jemaat yang ada di Philadelphia. Siapa mereka? Itulah jemaat iblis. Itulah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi yang Tuhan Allah sendiri, mereka adalah jemaat iblis. Mereka adalah orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi mereka mengambil keuntungan sendiri. Mereka mengkucilkan, mereka memfitnah, mereka berusaha menjatuhkan jemaat Tuhan. Tetapi jangan takut, Bapak Ibu Saudara, sesulit apapun, sehebat apapun orang yang menghalangi kita, kalau kita bersama dengan pribadi yang sanggup membuka pintu dan tidak ada yang bisa menutupnya, bersama pribadi yang sanggup menutup pintu dan tidak ada yang bisa membukanya, kita tidak perlu takut. Amin. Sama seperti jemaat yang di Philadelphia, meskipun dipersulit, meskipun ada penganiayaan, meskipun ada keadaan yang luar biasa, tetapi Tuhan berserta dengan mereka. Tuhan membuka pintu, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, sehingga jemaat yang kecil pun tetap bisa bertahan, bahkan bisa menjadi berkat, menyatakan terang Kristus, menyatakan Injil buat banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menanti aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tahukah saudara, hari ini orang-orang dunia sibuk bagaimana mereka aman, bagaimana mereka terpelihara. Mereka sibuk mempertahankan
kesehatan mereka, mempertahankan semua yang ada pada mereka. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi kita jemaat Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, satu saja yang penting. Bukan kita yang memelihara hidup kita, sebab bukan kita yang menjaga hidup kita, sebab bukan diri kita yang menjamin hidup kita, tetapi yang menjaga, menjamin hidup kita adalah Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita berusaha untuk apa? Menuruti firman, tekun menantikan Tuhan, ya. Ini kerja keras kita. Usaha kita bukanlah usaha bagaimana kita aman, terpelihara, bukanlah usaha bagaimana kita tetap sehat, tetapi usaha kita yang utama adalah bagaimana kita tinggal di dalam firman. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Maka segala yang baik otomatis nyata dalam kehidupan kita. Maka segala yang Tuhan janjikan akan nyata dalam kehidupan kita. Jangan salah kaprah dalam hidup ini. Sering sekali diri kita yang membuat kita capek. Dan kita sibuk menjaga bagaimana supaya kita makan, bagaimana supaya kita minum, bagaimana supaya kita sehat, bagaimana supaya kita terhormat. Dan apa yang terjadi ketika kita mengejar semuanya itu semakin jauh. Nah, hari ini belajar satu rahasia yang luar biasa. Jadilah jemaat yang menuruti firman Tuhan. Jadilah jemaat yang menjaga, ya, untuk senantiasa menanti Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab orang yang menanti Tuhan akan menerima kekuatan baru dalam kehidupannya. Ya, seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Nah, demikian saudara dan saya. Waktu kita menuruti firman Tuhan, waktu kita menanti Tuhan, justru segala yang baik menghampiri kita. Nah, sekarang saudara memilih yang mana? Saudara mengejar segala yang baik, saudara mengejar berkat, saudara mengejar kesehatan, namun semuanya itu menjauh, atau saudara mengejar Tuhan, menuruti firman-Nya, menantikan Dia, tetapi semua yang baik akan menghampiri saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini rahasia yang dunia tidak pernah miliki. Inilah kekekalan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau kita mengetahui isi hati Tuhan ini, kita mengetahui kebenaran ini, maka tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil boleh nyata dalam kehidupan kita. Sebab Ia adalah pribadi yang memiliki Ia adalah pribadi yang memiliki kunci Daud. Ya, kalau Dia membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Dia menutup pintu, maka tidak ada yang bisa membukanya. Ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekali. Ayat yang ke Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menuruti firman Tuhan, ya, menantikan Tuhan, maka janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan melindungi kita dari segala pencobaan, yang akan menyediakan berkat-berkat yang kita butuhkan, yang akan menghalau kita dari segala belalang pelahap, yang akan menudungi kita dengan kemuliaan dan kuasanya, sehingga kita tetap aman, terpelihara sempurna. Dan dikatakan di ayat 11, Ia pasti datang. Ya, kalau Ia datang, Tuhan mau kita tetap memegang apa yang pada kita, apa yang ada pada kita, itu kebenaran. Sebab Ia adalah kebenaran. Yang Allah yang kita sembah adalah kebenaran. Peganglah itu, hiduplah di dalamnya, ya. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, hiduplah dalam kebenaran firman-Nya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Nah, keselamatan tidak ada yang bisa mengambilnya, tetapi mahkota bisa diambil daripada kita. Saat kapan? Saat kita tidak lagi sungguh-sungguh berpegang kepada firman, kepada kebenaran. Karena itu, mari pastikan setiap hari kita berpegang kepada firman-Nya. Amin. Pastikan setiap hari kita menanti Dia,
bukan menanti yang lain. Ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudaraku, Tuhan akan menjadikan kita soko guru, orang yang dikenal, orang yang diteladanin, ya. Ia tidak akan keluar dari situ. Ya. Tidak seperti kota Philadelphia, ya, yang selalu membuat orang untuk tinggal lalu pergi karena situasi gempa. Kalau kita setia kepada Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman-Nya, maka kita akan tetap tinggal di kota yang Tuhan sediakan kepada kita, yaitu di bait Allah, di bait suci Allah, ya. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, ya, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, kita akan mengenal Tuhan Allah dengan nama baru di kota yang baru, yaitu Yerusalem baru. Nah, saudaraku, ya, ayat ketiga, ayat 13 kita diingatkan kembali, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kalau kita mau menjadi jemaat yang setia sampai akhir, sama seperti jemaat yang ada di Philadelphia yang hari ini mereka tetap berdiri, kita harus mendengar apa yang dikatakan Roh, yaitu berpegang kepada firman kebenarannya. Kita berpegang kepada nama Tuhan, kita menantikan nama Tuhan. Itulah yang akan menjadikan kita kuat. Itu yang akan memampukan kita untuk setia sampai akhir. Amin. Semoga firman-Nya memberkati kita semua menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami boleh terberkati kembali, Tuhan. Biar Tuhan terus membentuk kami lewat firman-Mu, ya Bapa. Jadikan kami jemaat-Mu yang setia, jemaat-Mu yang berpegang kepada firman-Mu. Roh-Mu yang sempurna, ya Tuhan, menuntun kami, mengajar kami menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat penyembahan, pujian. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang boleh kami sampaikan. Semuanya ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Berkat-Mu mengalir buat segenap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka. Jauhkan mara bahaya, jauhkan sakit penyakit. Berkati jemaat-Mu yang bergumul untuk jodoh. Berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Berkati jemaat-Mu yang bergumul untuk keluarga mereka. Tangan kasih-Mu yang ajaib menopang segenap jemaat-Mu, membuka pintu, membuka tingkap-tingkap langit, ya Tuhan, buat segenap jemaat-Mu, sehingga menjadi berkat kesaksian yang hidup dimanapun berada. Kami patahkan kuasa gelap, kami patahkan kuasa penyakit, kami patahkan kuasa virus kuman apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan dan pertolongan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai dan memberkati segenap jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan ketulusan dan kesungguhan kita dalam berbakti, memuji dan memuliakan Dia. Sebelum kita akan kembali beraktivitas bersama dengan keluarga, mari arahkan hatimu dan seluruh hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menaungi engkau dengan kasih yang kekal. Kiranya rahmat Tuhan tercurah atas kita sekalian, menolong, menopang, dan memberi kemenangan dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Mari saya terjun sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam setia sampai akhir di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku